Shalom saudara-saudara, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh memperingati pencurahan Roh Kudus atau dikenal dengan nama Pentakosta. Dan Pentakosta yang pertama yang terjadi di Yerusalem, di mana Tuhan Yesus sendiri telah menjanjikan kepada murid-muridnya, dia akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-14 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sungguh luar biasa, sungguh ajaib, Roh Kudus boleh menyertai saudara dan saya, dan mari sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau menikmati persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, kami mau memiliki hidup yang erat dengan Roh Kudus Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti bahwa Engkau memberikan roh penolong kepada kami semua Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, menuntun jalan hidup kami dan membawa kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semua supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, sungguh Tuhan Yesus ketika dia akan naik ke surga, ia akan menjanjikan kepada murid-muridnya seorang penolong yang lain bagi setiap orang yang percaya, yaitu Roh Kudus. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki hubungan yang intim, yang erat dengan Roh Kudus. Karena semakin erat hubungan kita dengan Roh Kudus, maka semakin besar pengaruh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kita bersyukur kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus lewat hari Pentakosta yang pertama. Bahkan kita percaya Pentakosta yang kedua di Amerika dan Pentakosta yang ketiga yang saat ini sedang melanda seluruh dunia, kita percaya kita juga ada di dalamnya dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh mengalami Pentakosta yang ketiga itu. Itu sebabnya saudaraku juga kita ingin belajar pada pagi hari ini, setidaknya ada 3 hal yang kita bisa belajar dari Roh Kudus yang kita perlu sadari, dan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengerti adalah bahwa Roh Kudus itu adalah roh penolong. Dan ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan memberikan penolong yang lain, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Ya, dan dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Karena Roh Kudus adalah roh penolong yang akan menyertai di dalam setiap langkah hidup kita. Ini yang membawa 2 konsekuensi, saudaraku yang Tuhan kasih. Di satu sisi kita mengucap syukur karena kita disertai Roh Kudus di dalam setiap langkah hidup kita. Tapi di sisi yang lain mungkin ada sebagian orang berkata, wah kalau begitu saya nggak bebas. Karena ada Roh Kudus yang ada senantiasa di dalam hidup saya. Tidak demikian saudaraku yang Tuhan kasih, karena Roh Kudus adalah roh yang manis dan lembut. Jangan mendukakan hati Roh Kudus ya, supaya dia senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Karena dia akan menolong kita untuk bertindak, dia akan menolong kita untuk bersikap, dia akan menolong kita untuk mengambil keputusan. Bahkan di dalam hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita, ada kalanya Roh Kudus memberikan terobosan-terobosan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tiba-tiba hikmat itu bisa muncul. Tiba-tiba ada sesuatu ide yang ketika kita lakukan, kita ikuti arahan dari Roh Kudus itu, tiba-tiba ada sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kita mungkin sudah pernah mengalaminya, atau kalau barangkali saudara belum mengalami, minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu
berperan lebih besar lagi di dalam kehidupan kita. Karena roh penolong itu adalah roh yang ajaib, saudaraku yang Tuhan kasihi. Dia akan menolong di dalam setiap langkah hidup kita. Dan kita mengucap syukur karena jika kita disertai oleh Roh Kudus di dalam mengambil keputusan di dalam hidup kita, maka kita akan senantiasa memiliki pertimbangan-pertimbangan yang ilahi, pertimbangan-pertimbangan yang melebihi akal pikiran kita sendiri. Ada kalanya juga itu di luar jangkauan kita, ya. Dan tentunya apalagi ketika kita terkena masalah, maka kita berseru kepada Roh Kudus, kita berharap supaya Roh Kudus menolong kita di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Atau justru kalau kita punya masalah baru cari Roh Kudus. Tentu itu tidak benar, saudaraku yang Tuhan kasih. Mari kita belajar ketika kita tidak punya masalah, justru kita harus belajar untuk menyadari bahwa Roh Kudus itu adalah roh penolong. Sehingga ketika kita punya masalah, kita tahu bahwa ada roh penolong yang menyertai kita. Sehingga kita tidak takut, kita tidak gentar, dan ketika kita melangkah, Roh Kudus akan memberikan jalan keluar bagi kita. Roh Kudus akan memberikan petunjuk, Dia akan menolong di dalam masalah yang kita hadapi. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17 mengatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kita membutuhkan peranan Roh Kudus untuk dapat membukakan selubung yang menutupi mata hati kita, menutupi kebenaran yang selama ini mungkin tertutup bagi kita. Tiba-tiba ketika Roh Kudus bukakan itu, kita akan melihat kebenaran itu. Pernahkah saudara ketika saudara membaca Alkitab, saudara merasa tidak mengerti, tapi tiba-tiba ketika saudara renungkan, ada sesuatu yang Tuhan bukakan. Nah, itulah artinya Roh Kudus adalah roh kebenaran yang membukakan kebenaran yang sejati, yang sehingga kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan mampu memahami kebenaran. Karena ada begitu banyak hal-hal yang dikatakan kebenaran, tetapi sebetulnya itu bukan kebenaran. Seperti Amsal katakan, ada banyak yang jalan yang dikira lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Ada banyak orang yang mencari jalan yang lurus itu, tetapi mereka tidak menemukannya. Puji Tuhan, kita memiliki Roh Kudus yang akan membawa kita di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, saudaraku yang Tuhan kasihi, ini juga yang cukup penting di dalam kehidupan kita, bahwa Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Di dalam Yohanes 14 ayat kedua, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, Roh Kudus adalah juga roh penghibur. Tuhan mengetahui bahwa kehidupan orang percaya tidak akan lepas dari masalah. Bahkan dapat dikatakan setiap orang punya masalah di dalam kehidupan ini. Setiap orang punya bebannya masing-masing. Tetapi kita bersyukur kita memiliki roh penghibur itu. Ketika kita lemah, ketika kita merasa ada di dalam tekanan, Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan penghiburan kepada kita di dalam setiap pergumulan dan masalah kita. Itu sebabnya Roh Kudus Tuhan mengirimkan Roh Kudus itu menjadi roh penghibur untuk memberi kekuatan dan menghibur kita di saat kita lemah, di saat kita mengalami tekanan, di saat kita harus menghadapi masalah-masalah sehubungan dengan pandemi yang saat ini melanda seluruh dunia. Kita bersyukur kita memiliki roh penghibur itu sehingga kita akan tetap kuat. Di dalam segala perkara kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah putus asa, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus akan senantiasa menolong di dalam setiap langkah hidup kita. Jadi saudaraku yang Tuhan kasihi, ada 3 hal yang kita belajar pada pagi hari ini, bahwa Roh Kudus itu adalah roh penolong, dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, dan Roh Kudus itu adalah roh penghibur yang akan memberikan kekuatan kepada kita.
Mari kita bersama-sama minta supaya Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Perlu saudara ingat bahwa pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus hanya terjadi satu kali, tetapi dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah setiap hari, bahkan setiap saat kita rindu supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus artinya hidup kita melekat kepada Roh Kudus, hidup kita dekat kepada Roh Kudus, hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Kita mendengar suaranya dan kita mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Roh Kudus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sudah memberikan Roh penolong, Roh penghibur, dan Roh kebenaran itu di dalam hidup kita. Mari kita mengucap syukur dan mari kita nyanyikan sebuah pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan Yesus pagi hari. Oh, haleluya. Biar dengan segenap hati kami menyatakan Lama-lama Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Ada katakan menyatakan kami buka hati kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau yang ada di dalam hati kami. Masuk Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan tuntun kami Tuhan, karena Engkau adalah Roh penolong, Engkau adalah Roh penghibur, Engkau adalah Roh kebenaran itu yang senantiasa menunjukkan jalan kebenaran bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan yang sudah Kau anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, ya Roh Kudus, biarlah
kami ada senantiasa bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami umat-Mu Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu itu. Kami boleh memiliki kepenuhan Roh Kudus itu di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang Tuhan kasihi, kita persiapkan diri untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Persiapkan paket roti dan anggur yang sudah saudara terima. Dan sebelumnya kita akan baca firman Tuhan. Dari gelap akan terbit terang. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Puji Tuhan, pada hari sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti bersama murid-muridnya dan Dia pecah-pecahkan roti itu dan Dia katakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, perbuatannya senantiasa menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama ambil bagian di dalam perjamuan kudus bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita akan menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama makan tubuh Kristus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu diambilnya cawan dan Dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, perbuatlah senantiasa menjadi peringatan akan aku. Dan Dia juga berkata bahwa darahku adalah benar-benar minuman. Mari kita bersama-sama minum darah Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu Tuhan. Kau sudah izinkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus, ambil bagian di dalam tubuh dan darahmu Tuhan, yang sudah bersama-sama kami makan dan minum. Kami mengucap syukur untuk segala yang sudah Kau kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan, sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala tipu daya iblis Tuhan, supaya kami dapat bersama-sama berjalan bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menikmati perjamuan yang indah bersama-sama dengan Engkau. Ada kekuatan yang baru, ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudaraku yang Tuhan kasihi, kita akan akhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita minta berkat dari Tuhan. Bapa, kami sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami minta berkat yang dari surga itu turun atas setiap kami Tuhan. Secara utuh, sempurna seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta berkat itu dicurahkan atas hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh diberkati dan kami juga boleh memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Untuk mengenal Engkau, untuk menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Dan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta berkat-Mu untuk setiap rumah tangga umat-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk setiap mata pencarian kami Tuhan, kami perhadapkan kepadamu. Kami minta berkat-Mu Tuhan. Bahkan kami minta pekerjaan-pekerjaan yang baru Tuhan, yang akan Kau sediakan bagi kami. Pekerjaan yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami minta berkat-Mu juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan akan melindungi bangsa ini Tuhan.
dari segala mara bahaya, bahkan dari segala sakit penyakit yang saat ini melanda seluruh dunia. Pertolongan-Mu Tuhan, kami minta kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan mereka yang saat ini terbaring sakit Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan itu melanda seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Secara khusus kami minta berkat-Mu untuk kota Kudus, kota di mana kami tinggal dan hidup. Kami menikmati kota yang indah ini Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu juga atas kota ini. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta berkat-Mu saat ini turun dari surga. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudaraku, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Karena sesungguhnya anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.